Kalau dalam pekerjaan itu kita buktikan diri kita tuh ya kita sebagai laki-laki di dalam dunia kerja itu sama kayak jual diri. Sama. Kita jual hasil kerja kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Seperti biasa ya di hari Sabtu. Di hari Sabtu kita ICI Training Center selalu kedatangan tamu untuk di kegiatan podcast kita. Dan hari ini seperti biasa spesial, nggak kalah spesial dengan tamu-tamu sebelumnya. Kita kedatangan seorang construction manager, Bang Christian Wibowo. Bang Christian Wibowo, apa kabar ya Bang? Iya Bang, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Macam mana kemarin dapat undangan dari kita kira-kira? Ya, saya dapat undangan dari Dedi, orang ICI juga. Dari Dedi, siap. Ya, saya sebenarnya sih nggak ada bahan ya, cuman perjalanan hidup mungkin yang bisa saya bagi di sini nanti. Siap. Nggak perlu bahan-bahan kali juga Bang, gitu. Nanti bahan bangunan kita kredit pula kita gara-gara bahan bangunan kan. Iya. Siap Bang Christian Wibowo. Aku panggilnya cocoknya enaknya apa nih Bang? Chris kah Bang siapa nih? Chris boleh Pak? Bang Chris ya? Iya. Bang jangan panggil Pak Bang, kayak saya lagi interview orang ya kan, panggil Pak. Bang Chris, ya. Bang Chris ya, saat ini kerja di PT Nexus. PT Nexus ya. Sebagai construction manager. Benar. Tadi ya. Construction manager itu, saya ini tak paham construction manager itu. Maksudnya kalau dia di struktur perusahaan, kira-kira posisinya di mana itu Bang? Kalau construction manager tuh di bawah project manager. Di bawah project manager. Ya. Project manager di bawah? Di bawahnya general manager. Oke. Jadi general manager, project manager, construction manager. Ya. Oke. Di atas general manager? CEO berarti. CEO. Iya. Oke. Saya nanya itu sebetulnya mau membayangkan posisi abang ini setinggi apa gitu kan. Gitu. Karena biasa makin tinggi itu anginnya kuat juga kan di atas itu kan ya. Siap. Sudah berapa tahun Bang berpengalaman Bang? Maksudnya bukan berpengalaman, bekerja di bidang ini. Tekunin itu di 2012. 2012. Ya. Sorry, abang bekerja mulai usia berapa? Saya kemarin itu kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Benar. Oke. Sekolah di Batam Bang? Sekolah di Batam. Saya lulusan Universitas Batam. Oke. Teknik, sarjana teknik. Ya. Sarjana teknik. SMA-nya di Batam juga ya Kartini? SMA di Batam. Saya lahir di Batam juga. Saya udah intip-intip sedikit ya kan kemarin kan. Oh ini abang ini orang Kartini. Saya kenal juga ada satu engineer lulusan dari sana. Tapi mungkin seniornya abang lah. Abang Kartininya di ini ya di Batam. Di Batu Batam kan? Iya, SMK. Nah iya SMK Kartini. Kalau teman saya itu masih di Batam sana dulu. Oh iya. Pokoknya itu zaman gak enak lah kayaknya ya kan. Oke Bang. Jadi yang pertanyaan saya akhirnya gimana abang dulu apa kerja itu langsung di bidang oil and gas dari lulus sekolah itu atau gimana? Dulu serabutan juga kita kerja. Serabutan. Iya. Saya dulu pertama kali kerja di manufaktur. Manufaktur, oke. Terus pernah di bank juga. Di manufaktur Sebagai operator. Operator. Ya, operator mesin. Oke, siap 77 lah waktu itu. Ya, waktu itu zaman 77 benar. Iya. Enak Bang kerja di sana Bang ya? Enggak juga. Enggak ya. Karena sama sekali enggak fleksibel kita kan, enggak bisa megang handphone kayak dalam penjara lah. Tapi Bang di sana tuh ada enaknya, maksud aku tuh aku nggak pernah kerja di manufaktur itu kan. Nah, enaknya itu kalau pendapat aku dari dulu enaknya di sana tuh banyak cewek gitu, betul nggak sih Bang? Benar sekali karena waktu itu bisa dibilang 80% itu perempuan. 80% perempuan ya. Pokoknya kita kerja di situ tampan sekali ya. Ya, paling ganteng lah pokoknya. Oke. Terus setelah dari situ abang karena abang merasa waktu yang tak fleksibel tadi ya. Ya. Lanjut ke mana? Saya lanjut ke bank. Di bank pernah juga. Di marketing. Di marketing. Ya. Siap marketing bank. Berapa lama Bang? Marketing bank kemarin 3 bulan aja saya. Oh 3 bulan ya. aja. Nah kenapa lagi di marketing bank? Kalau marketing bank itu bener-bener karena satu kita nggak bisa jual produknya, kita udah berusaha mungkin cara berbicara kita ubah, cara ngelobi udah kita ubah karena memang waktu itu
produknya memang nggak bisa saing dengan produk-produk lain gitu loh. Oh gitu, lebih lebih ke arah produknya nih yang agak lumayan ya. Agak lemah gitu. Oke. Habis itu abang putuskan kemana? Habis itu saya pernah di dealer motor juga. Ke dealer motor lagi. Di bagian bengkel, store bengkel. Store bengkel. Ini masih mencari jati diri nih Ya. ceritanya ini ya. Ya. Store itu berapa lama pula bang? Itu nggak nyampe setahun juga, 3-4 bulan gitu juga lah. 3-4 bulan. Next lanjut. Next saya habis itu lari ke tiketing pesawat juga sudah pernah. Selama 2 tahun saya nyari jati diri itu sebentar-sebentar. Iya. Sebentar-sebentar. Tiket pesawat gitu kan. Itu sekalian money changers enggak sih itu? Enggak. Oh enggak ya, itu tiket cuma pesawat aja. Fokus tiket pesawat aja. Siap. Oke, lanjut setelah itu. Setelah itu baru saya masuk ke dunia konstruksi. Di tahun 2012. Gimana ceritanya abang bisa masuk ke dunia konstruksi? Kemarin kebetulan waktu itu saya ada kenal sama foreman. Itu sebagai bapaknya teman saya lah. Oke, siap. Jadi waktu itu dia pernah nanya, kamu kenapa nggak kerja? Habis itu mau nggak ikut saya kerja? Waktu itu saya training lah di Beta. Itu selama sebulan training tanpa dibayar. Oke. Itu memang ya kayak seperti sekolah lah. Seperti sekolah dan ya macam magang nggak dibayar. Ya, gitu. macam magang nggak dibayar. Waktu itu saya belajar ngelas, saya belajar ngetek, saya ikutin fitter selama 2 minggu, saya ikutin welder selama 2 minggu. Setelah itu baru disuruh pilih. Lebih berminat di mana? Oke. Habis itu baru saya putuskan saya lebih berminat di fitter. Dikarenakan ya mungkin welder itu kerja independen, individual. Dia hanya bermain dengan dirinya sendiri dan punya jiwa seni Ya, tinggi. Kalau di fitter itu kan banyak kita bertentangan dengan gambar. Kita dikasih gambar kerja, kita disuruh bentuk dengan sesuai dengan gambar tersebut. Waktu itu saya piping. Jadi rasa penasaran saya tinggi masalah piping ini. Oke, siap. Saya sampai lupa tadi abang punya pengalaman apa aja sebelumnya gitu kan. Nah, tahu-tahu berubah tuh ke situ. Walaupun ceritanya magang ya. Tapi ini kan nggak ada sangkut pautnya bang. Yang abang jalankan magang, saya sebut saja magang lah ya, itu abang ya belajar itu magang selama 1 bulan. Itu kan nggak ada sangkut pautnya dengan pengalaman abang sebelumnya. Wah, baik di perusahaan muka kuning tadi di ini apa segala macam. Itu gimana? Nggak ada abang kesulitan atau apa segala macam di situ waktu ikut welder, waktu ikut piping structure ya gitu ya, pipe fitter ya, lebih bahasa pipe fitter gitu ya. Itu apa langsung senang saja gitu ngelihat itu atau gimana? Enggak lah, pasti banyak kesulitan saya waktu pertama kali jalan di konstruksi baja ini ya. Bingung juga ya. Oil and gas ini pasti banyak tantangan saya tuh banyak. Apalagi saya waktu itu kerja sambil kuliah. Oh, kerja sampai kuliah. Kerja sambil kuliah, jadi pada pagi hari saya kerja sampai sore hari, itu malam saya kuliah. Kalau kesulitan sekali di lapangannya sih, dalam secara teknis sih enggak, karena waktu itu saya SMK udah ngambil teknik mesin. Oke. Karena mesin juga ada mempelajari teknik pengelasan, seperti itu. Siap. Jadi kita nggak begitu tabu lah. Nggak begitu tabu dan istilahnya adaptasinya juga lebih enak. Benar. Ya. Nah oke. Sampai akhirnya itu kan abang pilih tadi itu piping ya. Jadi structure pipe fitter lah gitu ya bahasanya. Abang pilih dalamin itu karena alasan yang abang sebutkan tadi. Nah, kenapa abang begitu yakin dengan piping tadi? Sementara piping itu juga saya pikir kalau ada sangkut pautnya ke mesin juga nggak begitu banyak sangkut pautnya gitu kan. Kenapa bang begitu yakin ke situ gitu? Kenapa nggak yang lain aja? Kalau maaf cerita nih ya, kalau misalnya saya ketemu di jalan sama abang atau saya ketemunya di Nagoya sama abang ini, mungkin saya lebih yakin kalau abang ini marketing gitu ya kan, ketimbang seorang construction manager gitu kan, ya kan gitu ya kan. Nah tapi kenapa bang begitu yakin waktu itu gitu loh? Nah belum lagi kan, yang belum laginya nanti yang saya tanyain. Saya tanyain dulu kenapa bang yakin kali gitu mau ngambil piping gitu, structure gitu. Waktu sekolah sih sebenarnya udah memang pengen niat turun kerja di konstruksi seperti ini, karena
Sampai sekarang pun masih banyak pertanyaan di kepala saya. Sampai sekarang ya, masih banyak pertanyaan yang timbul di kepala saya. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus seperti ini di dalam pekerjaan? Karena di dunia konstruksi ini itu bisa dibilang ilmu nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Nah, Bang, boleh nggak kasih contoh satu pertanyaan yang kayak Abang tuh tadi tuh memunculkan rasa penasaran. Yang akhirnya kan saya simpulkan gini, yang bikin Abang tuh betah di bidang ini gitu kan. Itu banyak hal-hal baru yang bikin Abang penasaran, Abang mempelajari hal-hal baru gitu. Nah, boleh nggak kasih satu contoh ke kita gitu, cerita yang kenapa ini menjadi menarik gitu loh Di dunia oil and gas ini. gitu bagi Abang gitu. Selama saya kerja di dunia oil and gas ini, tidak ada namanya desain yang sama. Itu salah satunya ya. Salah satunya. Betul. Jadi selama kita kerja di oil and gas, kita akan selalu dapat project yang berbeda-beda, dengan gambar yang berbeda-beda, dengan tipikal material yang berbeda-beda. Tentunya dengan tantangan yang berbeda ya Bang. Ya pasti. Oke. Nah, jadi selanjutnya tuh Abang lanjutkan lah bidang saya ini. tekunin. Nah, ada nih satu pertanyaan nih. Abang Chinese. Yes. Chinese atau Tionghoa lebih tepatnya. Saya keturunan Tionghoa. Tionghoa ya kan. Nah, ada nggak sih tantangan itu di lapangan? Oh banyak sampai ada kata-kata Cina loleng, ngapain kerja di tempat seperti ini? Iya. Kenapa nggak jualan handphone aja di Lucky Plaza? Iya betul. Seperti itu. Sampai kayak gitu. Sampai seperti itu. Paling parah yang macam mana yang Abang rasakan? Maksudnya kalau ada pun misalnya bahas, kita nganggap, kalau bagi saya gini Bang ya, saya nganggap itu bakal menjadi hal yang biasa gitu, karena Abang berada di tempat-tempat yang jarang kita temukan gitu kan. Jadi itu bakal menjadi hal yang biasa muncul yang kayak gitu. Nah, cuman pertama yang saya penasaran, kata-kata seperti apa sih yang mungkin paling Abang rasa tuh ini yang paling parah nih, walaupun Abang bertahan ya, ini yang paling parah nih, mungkin kata-kata yang macam mana? Kalau kayak tadi yang loleng gitu kan, ya itu umum lah saya bilang kan kayak gitu kan. Yang ada nggak yang maksudnya bikin Abang tuh memang sampai nyampe ke hati lah istilahnya kayak gitu? Kalau lebih parah sih kayaknya nggak ada ya, cuman satu sisi saya masih muda, sempat di perjalanan sampai karir sekarang ini ya. Terlalu banyak orang yang menilai saya itu muda. Terus suksesnya juga bukan karena diri sendiri. Oh, itu yang malah sedikit ini ya. Gitu. Banyak orang ngejudge saya nih, bisa jadi keluarga besar saya yang punya perusahaan. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Karena di dunia pekerjaan itu kan bisa jadi itu adalah dari saudara, dari nenek moyang kita yang besar di perusahaan tersebut gitu. Kalau masalah kayak tadi tuh kan, ini Abang Tionghoa nih gitu kan, Abang Tionghoa pastinya banyak nih teman-teman yang mungkin lebih bahasanya, mungkin mereka arahnya bercanda kah atau apa segala macam. Itu bisa apa saja gitu kan ya. Tinggal lagi kan kayak gini, dan itu sebetulnya nggak ke orang Tionghoa aja sih Bang, kalau pendapat saya gitu. Sebetulnya kalau saya datang juga, saya nampak nggak jelas juga bakal dibully juga kan. Kok nggak jelas kok kan gitu kan. Nah akhirnya itu macam mana Abang ngadapin hal-hal yang kayak gitu? Karena saya yakin 100% gitu Abang mungkin waktu di masa-masa itu mungkin setiap hari itu ngadapin hal yang kayak gitu, kata-kata yang kayak gitu loh, sampai akhirnya Abang ngadapin dan bisa lewat di situ gitu. Mungkin kalau saya setiap hari digituin ya udahlah, kau suruh jual handphone aku jual handphone aja lah, sudahlah gitu. Gimana Abang ngadapinnya? Kalau saya ngadapinnya waktu itu justru saya dekatin orangnya. Saya jadikan teman orang-orang yang seperti itu. Gitu. Jadi saya lebih memotivasi diri saya tuh, saya ngebuktiin aja ke mereka. Oke. Saya kalau dalam pekerjaan tuh kita buktikan diri kita tuh ya, kita sebagai laki-laki di dalam dunia kerja itu sama kayak jual diri. Sama. Kita jual hasil kerja kita. Dari situlah berangkat saya dari helper bisa beralih ke fitter. Berawal dari situ, karena saya lebih challenging diri saya. Iya, betul. Saya jual diri saya dengan cara bekerja. Oh gitu. Dengan hasil kerja. Oke, itu kan lebih ke arah
penasaran saya karena abang Tionghoa nih, Ya. kan begitu kan. Saya sebetulnya sorry nih bang, saya lebih nyaman nyebut Tionghoa ketimbang Chinese. Ya, Gitu kan. nggak apa-apa. Ah, Santai aja. Nah, karena abang Tionghoa kan begitu. Oke, abang ngadapinnya seperti itu, Ya. kan begitu. Nah, balik ke yang abang bilang tadi, masalah abang itu masih muda. Tentunya gitu kan, namanya kita di masih muda ya kan. Nah, adek kau nih baru sejauh Ya. apa sih gitu kan. Pasti banyak tuh kata-kata kayak Sumur-sumur gitu kan. jagung baru-baru Sumur-sumur turun. jagung. Gitu. Banyak. Nah, Banyak. banyak ya bang ya, sering ya seperti itu kan. Nah itu juga abang ngadapinnya gimana gitu, maksudnya abang mensuges diri abang dulu, maksudnya gini ya, kita bakal mudah bilang, oh ya udah kalau kau merasa kau diremehkan kau buktikan gitu kan. Nah cuman maksudnya saya tuh orang banyak paham itu, tapi macam mana cara mereka itu menyuges dirinya sendiri agar berani, agar siap membuktikan itu gitu, maksudnya apa yang abang tekankan dalam diri abang gitu? Prinsip saya sih kalau selama saya benar, saya nggak akan mundur. Oke. Karena terutama untuk dalam pekerjaan kita semua udah ada prosedurnya. Oke. Sudah ada hitam di atas putihnya semua. Jadi apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kalau benar ya go ahead. Oh gitu, siap. Jadi selanjutnya setelah abang tadi mulai dari magang tadi, Ya. beres kan? Ya, siap. Itu abang ke perusahaan mana lagi bang? Itu saya dari magang saya bekerja jadi helper, saya naik jadi fitter di perusahaan yang sama Oh gitu, siap. di Beta Engineering itu. Dan abang lama nih di quality control, di quality lama. Benar. Sebelum ke apa tadi ke engineering ya, Ya. ke engineer gitu ya. Nah ke QC ini abang QC apa bang? Maksudnya welding untuk welding atau QC Ya. untuk yang lain gitu? Welding inspector. Welding inspector. Tahun berapa? Maksudnya abang ambil sertifikat juga dulu? Ambil. Tahun? Saya selepas kuliah 2014 saya lanjut ambil welding inspector. Itu dengan NDT komplit, habis itu saya lanjut WI. Oh berarti abang NDT dulu, komplit ya di salah satu lembaga. Saya ada baca Ya, juga. ya. Nah, yang jadi pertanyaan tuh, ngapain abang ngambil sertifikat NDT itu? Karena waktu itu kan saya udah jadi fitter nih. Saya ngelihat kerja QC ini kayaknya enak nih. Iya. Karena satu agak bersih, agak santai. Ya namanya kita dalam hidup ini kan kita nggak mau di posisi di bawah terus. Siap. Pasti kita sambil kerja, kita sambil liatin teman-teman. Heeh. Oh ini enak nih kayaknya nih. Gitu. Waktu itu kan masih cari jati diri tuh. Ya jadi saya selesaikan kuliah saya, habis itu saya langsung ambil NDT komplit plus WI. Abang dapat cerita dari mana kalau mau jalurnya ke situ tuh ngambilnya NDT dulu, habis itu baru ambil WI gitu. Maksudnya kan gini bang, anggaplah saya punya uang, kan gitu kan, saya punya uang nih kan, saya mau jadi itu apa itu sertifikatnya WI, udah saya ambil WI saja gitu. Banyak tuh kan teman-teman yang contoh kayak saya dulu gitu kan, saya pipe fitter juga pernah, tapi nggak lama. Gitu tuh waktu saya jadi pipe fitter bang, itu saya liatin tuh ada, kebetulan saya di McDermott waktu itu kan, ada yang bajunya merah, helmnya putih gitu kan, ada yang bajunya kuning, helmnya coklat, baju abu-abu. Ini mereka ini apa gitu. Terus kesulitan saya waktu itu, saya pengen tuh jadi kayak mereka, tapi saya nggak tahu cari informasi kemana gitu. Nah kalau kayak abang tadi itu kan kayak di desain itu kan, ambil MTPT lengkap, habis itu ambil WI. Maksudnya adakah orang yang menjadi panutan abang atau orang yang selama ini tuh pada saat itu ya, nggak selama ini, pada saat itu tuh ngarahkan abang atau sering kasih nasihat, kasih masukan ke abang gitu? Ada. Waktu itu ada Pak Indra Winata. Oh Pak Indra Winata, Ya, oke siap. beliau kebetulan satu komplek dengan saya. Oh satu komplek. Jadi waktu saya sekolah pun saya udah bertanya sama dia, sama beliau, karena beliau yang turun duluan ke dunia oil and gas. Oke siap. Berarti waktu Bang Christian ini sekolah udah kenal sama Bang Indra? Iya. Oh gitu, siap. Jadi itu macam mana waktu itu ceritanya? Akhirnya gini bang, saya bisa ngebacot. Abang bisa suruh saya ngebacot itu sampai pagi saya bisa gitu. Cuman maksudnya kayak gini, apa yang bikin abang waktu itu, waktu Bang Indra itu ngomong, saya sebut aja lah nama dia Ya, kan. ya, Waktu Bang Indra itu ngomong dan abang yakin gitu. Karena kan gini, waktu abang yakin tuh nggak lepas dari yakin gitu kan. Yakin nih terjun kan beres. Ini kan kalau waktu yakin ada duit nih harus disiapkan. Maksudnya si yakin itu kita nyiapkan untuk MTPT, UT, NDT komplit gitu kan, habis itu ngambil WI gitu kan.
Nah, NDT komplit gitu kan. Iya. Nah itu maksudnya seyakin apa yang dia bilang waktu itu sama abang? Diracuni seperti apa abang waktu itu? Diracuni. Karena sebenarnya sih nggak diracuni, cuman saya bertanya-tanya, selalu bertanya, NDT itu apa? Waktu saya masih sekolah tuh, dia kemarin sebenarnya ada nanya, kamu lebih pengen ke inspektor atau ke NDT? Saya dijelasin sama beliau. Saya tanya-tanya, apa sih pekerjaan inspektor? Apa sih pekerjaan NDT? Terus beliau pernah bicara, kalau ke inspektor tuh lebih rumit, kalau ke NDT itu lebih simpel itu aja, sampai ke situ aja sih. Cuman banyaklah saya bertanya-tanya sama beliau, sehingga saya yang memutuskan untuk lebih ke ngambil ranah yang lebih ke NDT dulu tuh ya. ya NDT dulu. NDT untuk belajar dasar-dasarnya. Oke. Karena ketika sudah kita menjadi inspektor tanpa mengetahui NDT, itu sama aja bisa dibohong-bohongin nanti kita di lapangan. Siap. Tapi aku belum dapat jawabannya bang. Coba. Maksudnya tuh gini ya. Aku ketemu cewek nih, 2 orang gitu ya kan. Ini baik gitu kan. Ini bagus, ini ramah, ini ramah. Cuman pada akhirnya itu kan, saya tuh milih ini karena ini gitu loh. Nah abang tuh kan sebetulnya punya jalur bisa kemana aja, bahkan abang bisa dalami pipingnya apa segala macam gitu. Sampai abang akhirnya ke inspektor. Beberapa orang kena ada yang bilang karena gajinya di inspektor tuh bagus, ada yang bilang kerjanya enak gitu. Karena waktu abang putuskan itu, kan abang kan korbankan waktu lagi untuk belajar, terus korbankan uang lagi gitu kan, ya gak kalah penting nih kalau pendapat saya sebetulnya uang. Karena apalagi saya yakin waktu itu abang masih lebih muda dari sekarang kan gitu. Kan gitu ya, lebih muda dari sekarang masih muda nih kan. Nah, yang waktu itu tuh lebih muda lagi gitu kan. Kenapa abang berpikir itu, maksudnya seyakin itu gitu, mengeluarkan uang, mengeluarkan waktu lagi untuk belajar. Ya sorry, kita di Batam bos kan gitu ya. Kalau banyak uang tuh enak nongkrong lagi ya kan, ketimbang masuk kelas ya kan. Kenapa abang sampai putuskan itu gitu loh? Karena memang keperluan pekerjaan, dan waktu 2012 kan kita dari Fitter kita sudah melihat nih kemana kita mau arah karir kita. Jadi setelah kuliah saya memang bulatkan untuk ngambil NDT itu untuk mengetahui semuanya ini gitu loh. Oh gitu ya. Untuk mengetahui. Kalau gaji berpengaruh nggak sih? Abang pernah nggak sih kebayang kayaknya kalau aku jadi inspektor itu gajinya bagus itu? Kayak pernah saya punya satu bintang tamu itu, dia dari Muka Kuning ngambil WI itu tujuannya cuma satu bang. Biar punya gaji dolar katanya. Kalau begaji dia begaji bang gitu. Cuman dia tuh nggak pernah digaji dolar gitu. Jadi gak ada alasan dia lain selain itu. Saya cuma pengen gaji dolar gitu, beres gitu katanya. Nah gitu. Jadi itu yang maksudnya poin yang paling dia kejar gitu. Poin yang dia kejar. Jadi kalau abang waktu itu tuh memang sudah ngelihat bahwa sudah mulai memahami jalur ini gitu ya. Sudah mulai memahami jalur ini. Dan waktu itu macam mana tuh bang? Memang tabungan nabung lah ya, ngambil semua itu ya. Nabung. Itu udah memang kita persiapkan waktu jelang kuliah sambil kerja kan kemarin kan sudah dipersiapkan. Ya, sudah dipersiapkan dana-dananya ini. Setelah lulus kuliah saya langsung ngambil sertifikat tadi. Ngambil sertifikat. Karena kan dari awal saya kuliah itu memang kerja sambil kuliah gitu. Oh, jadi udah nampak udah mantap memang. Ini harus saya sisihkan, harus saya sisihkan. Udah memang lihat juga nih, kalaupun memang gaji lumayan kok. Secara jabatan juga. Secara kerja juga nggak kotor-kotor banget nih gitu kan. Sama saya dulu juga ngambil K3 itu kayak gitu. Karena saya lihat iya ini kayak K3 ini saya bilang gitu kan. Iya ini kayak K3 ini gitu kan. Nah cuman sekarang juga udah nggak di K3 lagi. Ternyata saya lebih enak di marketing sebetulnya. Lebih jadi, jiwa ya. Balik lagi dia bang, sama kayak abang tadi memang udah senang jadi mesin di pekerjaan seperti itu ya, akhirnya kembali ke situ. Iya betul. Oke, habis itu abang ternyata ngambil training gitu kan, ngambil training MT, PT, UT gitu ya bang ya, sampai juga welding inspector gitu kan. Dan lama banget, banyak banget nih pengalaman abang di di quality gitu bang. Nah, pada saat jadi orang quality tentunya pasti pernah lah jadi tim gitu kan. Abang pernah lah jadi tim kan, nggak langsung jadi bos kan.
Pernah lah jadi Iya, tim ya kan. siap. Nah, pada saat jadi tim tuh abang kesulitan nggak sih? Maksudnya sebagai orang baru gitu ya, sebagai orang baru MTPT. Kadang-kadang kan banyak yang nilai kayak gitu bang. Wah ini terlalu cepat deh nih gitu kan. Padahal kalau saya dengar cerita ini, kalau untuk abang pribadi sih nggak terlalu cepat sih, prosesnya ada. Cuman bedanya ada orang yang nyaman di posisinya. Kalau abang ini udah ngelihat peluangnya sih gas aja terus gitu ya, gas aja terus gitu. Nah, cuman pernah nggak sih maksudnya abang tuh kesulitan pada saat di dalam pekerjaan gitu? Kalau kesulitan banyak ya sebenarnya kalau kita bilang dalam pekerjaannya, apalagi di quality. Iya. Quality itu tanggung jawabnya besar sekali. Quality itu ya. Ya, besar sekali Pak. Dari material belum datang saja sudah kita udah bertanggung jawab sampai barang itu jadi gitu. Betul. Dan bahkan sampai barang itu sudah produksi, kita pun masih menjadi tanggung jawabnya kita karena kita yang sign report tersebut. Itu berarti bisa dibilang kerjaannya under pressure terus ya bang? Ya kalau quality ya, mau saya di subcon, mau di maincon, bahkan di subcon yang lebih besar. Lebih beratnya Ya, karena kita berhubungan dengan banyak orang. Seperti kita lambat fit up, welder duduk, habis. Welder duduk ya? Ya, welder duduk aja kita bisa dimarahin sama bos. Bos tinggal ngomong, kamu tahu itu satu welder gajinya berapa? Kamu hitung 10 orang. Per day berapa? Karena dari situ saya hidup dari quality itu yang sering di doktrin yang masalah angka tadi, sehingga saya penasaran. Apa sih? Iya. Kenapa sih? Gitu loh. Jadi makanya kenapa saya lebih sekarang lari ke produksi ya karena itu. Ya kalau di quality sih sebenarnya tanggung jawabnya besar, challenge-nya juga besar, cuman dia kan lebih ke baku yang saya tadi bilang tadi, prosedur hitam di atas putih. Beres. Accept, reject. Betul. This is quality. Ini quality.